Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ini. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan selamat manapun sampai gitu. Oke, untuk melanjutkan pertemuan kita selanjutnya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan dalam bentuk Excel. Saya akan mulai dari dasar. Pertama-tama, silakan begini ya. Jadi, ketika saya praktek melalui video ini, diharapkan kalian, mahasiswa atau mahasiswi juga ikut praktek di komputer kalian masing-masing. Jadi begitu pertemuan selanjutnya, saya tidak akan lagi membahas pertemuan yang ada di video ini, tapi saya akan membahas pertemuan-pertemuan yang akan dilanjutkan setelah ini, begitu ya. Baiklah, saya akan mulai membuka Microsoft Excel-nya. Baik, untuk pertama memang saya mulai dari dasar dulu, karena untuk melihat kemampuan mahasiswa sejauh mana sih mereka sudah menguasai aplikasi komputer yang namanya Excel ini gitu ya. Untuk dasar, silakan Anda ikutin saya step by step untuk bisa membuat laporan standarnya Excel itu seperti apa. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah laporan nota pembelian barang. Ini contoh yang paling sederhana, karena saya mulai dari dasar dulu, supaya kedepannya para mahasiswa sudah nggak kaget lagi begitu melihat rumus yang luar biasa panjangnya dan lain sebagainya. Oke, nah, ikutin saya akan membuat step by step, mohon diperhatikan. Baik, kita akan buat nota pembelian barang ya. Nama tokonya maju terus pantang mundur, amin gitu ya. Jalan matahari terbit dari timur, misalnya nomor 1 Samarinda, telepon 0541 sekian. Nah, kolom-kolom yang dibutuhkan, saya akan buat nomor, kode barang, nama barang, terus harga, satuan dulu ya. Satuan, harga, quantity, atau saya singkat QTY gitu ya. QTY atau kuantitas, terus jumlah gitu. Saya buat angka 1 sampai 5. Nggak usah banyak-banyak ya, 5 saja. Bawahnya saya buat total pembelian. Terus saya beri dia diskon, kolom diskon. Pajak. Terus kemudian pajak. Kemudian total yang harus dibayar. Ya, bayar. Ya. Kembali. Atau saya kalau biasanya mahasiswa itu kalau saya bilang kembalian nggak ngerti. Tapi kalau saya bilang angsul, gitu ya, biasanya lebih paham. Baik, selanjutnya pembelian tertinggi, pembelian terendah, dan terakhir rata-rata pembelian. Baik, nah tips pertama, kalau ingin membuat sebuah laporan ataupun kerangka kerja dan lain sebagainya, jangan dulu langsung diedit, tapi Anda tulis dulu materinya, nanti editnya belakangan. Jadi kalau misalnya nanti dikit-dikit edit, malah bakal memperlama waktunya ya, malah bahaya nanti. Jadi biarkan dulu semuanya nggak rata, biarkan dulu nggak rapi, nggak apa-apa. Yang penting semua materi terketik dengan baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya buat kotaknya.
buat tabelnya. Di blok, klik kanan, format cell. Nah, saya sebenarnya bikin tabel ini tergantung selera ya. Mau dibikin garis semua kotak-kotak, boleh ujung-ujungnya ini terserah, itu selera. Cuman kalau mau ikuti saya juga nggak apa-apa. Saya pilih yang outline. Garis tengahnya aja saya yang pilih, sudah saya oke saja. Nah, mulai ya, terbentuk ya. Selanjutnya saya akan satu persatu, saya akan tengahkan teksnya. Saya pilih merge and center, ya, satu persatu. Saya pilih merge and center juga lagi. Ini juga sama, merge and center. Ya, begitu. Ini saya besarkan. Saya besarkan. Kode barang, nama barang, satuannya apa, harganya berapa, kuantitas dan jumlah. Oke. Ini juga saya blok, merge and center. Untuk mempercantik tampilan sebenarnya cukup tambahkan warna. Misalnya saya warnanya hijau gitu ya. Saya tulisnya saya tebalin. Bold. Sama. Judul kolomnya juga saya bold. Saya rata tengah. Terus saya bikin semuanya kotaknya bergaris. Tuh, gitu. Saya kasih warna oranye deh misalnya. Gitu. Nah, biar kelihatan aja. Oke. Rata tengah. Nah, untuk variabel berikutnya seperti total pembelian dan seterusnya, saya akan bikin semenarik mungkin rata kanan gitu ya. Tengah, rata kanan. Ini juga tengah, rata kanan. Ini tengah, rata kanan. Terus nggak bisa ya merge and cell satu persatu semua langsung, jadi dia harus per baris. Jadi harus per baris gitu. Kanan, ini juga. Ini juga. Oke. Semua, ya, semua. Dan terakhir, rata-rata pembelian juga rata tengah dulu, merge and center, baru rata kanan. Oke, saya pisahkan garisnya di sini. Saya kasih warna oranye. Ya. Saya warna hijau juga. Bedakan. Warna. Jadi nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, bisa ditanyakan via Edmodo ya. Boleh. Diskusi via Edmodo juga boleh. Saya blok. Saya tebal. Ini juga saya blok. Saya tebali. Begitu ya. Saya kasih warna oranye. Nah. Oke. Kerangkanya sudah jadi. Sekarang kita isi deh kodenya. Misalnya saya punya kode begini ya. Jadi kalau kita nulis kode KD001 ini nggak usah, kalau mau pengen dia jadi 001, 002 dan seterusnya, cukup ditarik aja ke bawah. Tarik biasa aja, di drag namanya ya. Tarik ujungnya, lepas. Klik. Karena apa? Karena dia gabungan huruf dan angka, makanya dia otomatis bertambah angka di belakangnya gitu ya, paham? Untuk nama barang, misal karena cuma 5 saja, saya misalnya Rinso anti noda gitu ya. Terus Indomie goreng misalnya. Goreng. Coca-Cola. Karena memang sengaja biar satuannya beda-beda. Coca-Cola. Terus kemudian gulaku gitu, gulaku sama itu lagi minyak deh, minyak bimoli. Oke, satuannya biar beda-beda ya. Pak, kardus, botol, kilogram, liter. Nah, biar beda aja sih kelihatannya. Saya blok rata tengah. Oke. Harga misalnya saya buat di sini 30.000. Ini saya buat 100.000.
Saya buat 7.000. Ini 12.000. Dan ini 29.000. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan buat soalnya gitu ya. Kita akan buat soalnya. Saya buat soalnya sebelah sini saja. Jadi nanti ke depannya ujian kita, baik itu kuis ataupun nanti UTS, prakteknya di lab. Jadi memang harus kalian sering latihan karena memang ujiannya praktek. Seperti ini mirip ya. Jadi harus sering-sering latihan di rumah. Oke, saya buat soal. Soal nomor 1. Ubahlah ya kan? Ubahlah semua format angka dan satuan uang menjadi format Indonesia. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus Indonesia. Indonesia. Yang kedua, saya lihat lagi. Yang kedua, oke, kolom jumlah berarti ya. Kolom jumlah merupakan hasil perkalian antara kuantitas dengan harga barang. Ini maksudnya ketika kita beli Coca-Cola 1 harganya 5.000, kita beli 2 harganya 10.000. Jadi kuantitas berapa belinya dikalikan harganya. Gitu ya, kolom jumlah. Baik. Yang ketiga, pertanyaannya, oke, total pembelian. Total pembelian merupakan total penjumlahan dari kolom jumlah tiap transaksi pembelian barang. Oke. Mata kiri. Warnanya kosong. Oke. Soal keempat, diskon didapatkan dari perhitungan 2,5% dari total pembelian. Oke. Soal nomor 5, pajak. Nah, pajak ini agak sedikit rumit ya, karena saya ada ketentuan pajak didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Jika jumlah pembelian di atas 200.000 ya. Di atas 200.000, maka pajaknya 10% dari total pembelian. Yang kedua, jika jumlah pembelian di bawah 200.000 ya, maka pajaknya 5% saja dari total pembelian. Nah, itu. Jadi agak ribet yang pajak, nggak apa-apa ya. Nanti akan kita bahas. Yang keenam, total yang harus dibayar adalah total pembelian kira-kira kalau kita beli barang, pajak itu ngurangi apa nambahin harga barangnya ya? Nambah ya? Oke, jadi total pembelian ditambah pajak dikurangi diskon gitu ya, dikurangi diskon. Nah, gitu. Nomor 7, soal nomor 7. Kembali atau dalam kurung angsul adalah selisih dari uang yang dibayarkan dengan total yang
harus dibayar. Jadi ketika kita ke kasir gitu ya, maaf Pak, Bu, totalnya 89.000 ya gitu ya. Kalau kita kasih uang 50.000 gimana? Ngamuk kan kasirnya ya, Pak. Lebih baik kita kasih uang 90.000 atau 100.000. Nanti selisihnya itulah kembaliannya, itu langsung ya gitu. Nomor 8, pembelian tertinggi. Pembelian tertinggi adalah jumlah pembelian paling tinggi dari semua transaksi beli yang sudah terjadi ya gitu. Kalimatnya gitu aja ya. Nomor 9, pembelian terendah adalah jumlah pembelian paling rendah dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Terakhir, soal nomor 10, rata-rata pembelian adalah jumlah rata-rata pembelian dari semua transaksi beli yang sudah terjadi. Oke. Kita sudah buat lembar kerjanya, kita sudah buat soalnya. Di video saya selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan soal tersebut dengan lembar kerja yang sudah kita siapkan. Baik, sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.